Nggak siaran. Waduh. Enggak dong. Oh gitu aja ya? Nggak siaran? Enggak dong. Nggak siaran. Enggak Siaran dong. ini. Gitu. Gua bilang Enggak dong. Gue bilang enggak dong, kok dia siaran ini gimana sih? Nggak kompak banget. Posisi gue gini aja, lehernya lagi enak. Kita udah opening kan tadi. Udah Udah. dong. Nggak siaran. Enggak dong. Saya Bayu Sutiono, ini Timothy Marbun. Dan kita live dari bumi perkemahan Oh iya. Cisarua. Iya. Dingin banget ya? Dingin ini musim Dingin penghujan. banget, gila. Hujan tim. Berasa banget dinginnya. Ngopi tim. Ngopi. Villa. Ini villa. Ini Iya. sebenarnya gua nutup Nggak ada property center langsung. sama kupluk. Hari ini ngomongin soal Dulu, sesuai dengan settingannya. Kalau di arena camping kayak begini, ya di camping ground gini, selain dingin gini hujan, hati-hati juga sama binatang buas, harimau misalnya, masih ada nih. Dengar suaranya. Iya kan. Kalau ada harimau Beruang. gitu, lari Jack, lari. Lo percuma ngaku Jakmania atau apa, mereka nggak kenal. Gitu. Macam Bukan Kemayoran bukan. Maung. mau juga lo ngaku Persib Bandung juga karena nggak mungkin lo udah lari aja. Nggak pernah ada Jakmania yang berpikir, gue kalau ketemu harimau, gue kasih tahu tuh harimau, gue nunjukin Jakmania. siap. Nggak ada yang kepikiran. Nah, sekarang masuk ke topiknya. Kira-kira teman-teman yang nonton kita, mengikuti kita pengen tahu apa lagi soal broadcast? Ada. Ini kalau saya lihat ya, Lihat di mana itu? di briefnya. Contekan dulu. Saya lupa soalnya. Gua tanya ke lu tuh gua udah lupa. Lu juga lupa. Aduh. Mungkin orang pikir, oh mau lihat ini ya tanggapan netizen. Nggak ada. Ini baru Bukan, mau ini mulai brief. udah lupa yang pertama Briefnya. apa? Briefnya. Aduh. Coba nih gue bacain nih. Taping tanggal 20 Oktober. Takut Gue bocorin habis. Durasi obrolan kurang lebih 40 menit tuh. Tema konten. Nah, ini harusnya gue langsung ke tema konten ya. Tema Ayo konten. di situ aja tim. Aduh. Perkembangan dunia news anchor dari masa ke masa. Kenapa kita di hutan ngomongin ini? Ini beginilah dari masa ke masa. Maksudnya kita bicara di masa kita dulu siaran. Sekarang kita udah pensiun. Siaran kita masih. Jadi Oh, bisa camping, ceritanya kita udah pensiun menikmati hidup di Menikmati pedesaan. hidup di pedesaan. Ngerti? Apanya tim dari masa ke masa? Perkembangan dunia news anchor dari masa ke masa. Ya tapi banyak Nggak sekali. gitu ya baca. Udah Dari banyak masa banget. ke masa. Dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Oke. Kita akan mulai dengan cerita news anchor pertama di dunia. Enggak, gue nggak tahu sih sebenarnya Gue siapa juga news nggak anchor. ngerti dan kapan itu. Lu jangan bikin susah. Tapi kalau news anchor yang mungkin dulu kan itu TV cuma TVRI. Oh ya. Ya. Kita jadi hafal Iyalah. presenter pembaca beritanya ya kan? Siapa namanya? Lo kenal siapa? Ini Aduh, akan kok ketahuan gua lagi kalau umur kalau gua. kayak gini nih lupa gue siapa? Udah meninggal malah. Ya. Udah wafat. Iya, udah wafat ya. Max Max Sopakwa. Sopakua. Salah satu presenter almarhum Senior. Max Sopakua. Terakhir aktif di Partai Demokrat itu dulu broadcaster di TVRI untuk olahraga. Saya ingatnya dia olahraga almarhum itu. Iya. Ada acara hari Minggu pagi di TVRI dari gelanggang ke gelanggang. Nah, itu biasanya Max Sopakua yang membawakan dengan suaranya yang khas, penampilannya dari Indonesia Timur khas banget itu. Dan karena TV-nya cuma ada satu channel. Semua penduduk masyarakat rakyat Indonesia nontonnya cuma TVRI. Iya, dan dulu itu nobar loh. Ya kan nggak semua orang punya TV. Ya kan, jadi ada yang benar-benar mau nonton ya ke tetangga kan. Tim lo Mau ngalamin berita. nggak di masa kecil lo ada di kantor RW atau di depan rumahnya ketua RW Ada TV yang di kerangkeng. ada TV yang di kerangkeng ditinggiin, persis kayak sangkar burung. Iya. Dan nanti kalau mulai siaran TVRI jam 4:30 sore, kerangkengnya dibuka, TV-nya dinyalain masih hitam putih sampai nanti berwarna.
Dan semua tuh anak-anak pernah nonton di depan televisi itu mendongak gini. Ada yang bawa tikar, bawa kursi. Terus nonton nggak cuma berita, nggak cuma TV, tapi kadang-kadang tuh bikin nobar. Jadi ada yang punya TV, terus punya VCR atau Betamax. Oh, video player. Iya. Video player ini nggak semua orang yang punya. Tetangga yang punya itu Suka ditebengin. jadi bioskopnya Iya. kita lah gitu. Apalagi anak-anak. Iya. Ini nggak ada hubungannya sama topik sama sekali. Kalau musik, kita suka sewa rekaman acara Amerika Top Pop. Oh iya, Top Pop. Kalau musik itu dulu, kalau gua ke daerah tuh, kalau orang punya duit dikit, dia beli, tahu nggak yang speaker yang seginian nih, petak. Bawahnya speaker, atasnya pemutar kaset karaoke. Terus dipasang, kan suaranya bisa. Iya, terus itu bisa buat karaokean. Bisa. Terus ada listnya. Sampai sekarang itu masih Terus, laku, Tim. iya, masih laku ya? Masih. Oh, itu masih ada ya? Masih ada. Oh. Nah, suka dipakai-pakai kalau ada party atau apa untuk karaoke. gitu. Dan sekarang sistemnya dia Bluetooth. Jadi Iya. karaoke-nya pakai iPad. Wow, itu sih Mic-nya. keren sih. Kalau dulu nggak ada, ada buku lirik. Iya. Buku lirik. Mana ada bisa Google lirik apa dulu gitu. Tuh, Lagi-lagi ini nggak ada hubungannya sama topik. Nggak, Pak. Ada dari masa ke masanya. Gitu. Oh, iya, Kita iya. ngasih nostalgia sama mereka yang era 80, 90. Yang era setelah itu bingung, ini lagi ngomongin apa. Gue tahu satu lagi, Ibu Tuti, aduh, Aditama. Tuti Aditama. Oh, Almarhum juga, Almarhum, juga. Itu salah satu yang bikin gue bangga loh itu. ya. Kenapa dia? Bu Tuti itu dulu prompternya ditulis tangan. Iya. Aduh. Ini juga nggak ada gue sama topik. Tapi Gara-gara terasa. ada Almas tadi. Iya, tadi ditulis tangan terus diputer katanya. Prompternya saya zaman sih dulu nggak- gitu loh. Iya, dengar ceritanya aja, tapi nggak pernah. Iya nggak Gua pernah lah. ngeliat Kita kan, alatnya. iya. Jadi Bu Atau Tuti gitu. mungkin kalau kita ke TVRI mesti disimpan, pengen juga ya ngelihat. Pengen lihat sih, seperti apa. iya. Terus dulu kan gue di Metro. Terus Bu Tuti itu udah bergabung di Metro juga. Ya tentu bukan sebagai penyiar ya, udah Iya. sebagai petinggi gitu. Gue pernah disamperin sama Bu Tuti. Setelah mungkin setahun 2 tahunan di Metro ya. Terus Bu Tuti langsung, Timothy, you're doing a very good job. I like the way you present the news. Dipuji sama dia. Gue kayak, Aduh. di situ gue baru merasa gue layak menjadi seorang pembawa berita. Sementara Karena di dipuji sama episode legend, gila. di episode sebelumnya lo masuknya aja kan. Iya kan? Masuknya aja agak menipu. Tipu Orang-orang nunggu orang Metro. sakit. Tapi itu beneran sih gue begitu Bu Tuti, dan Bu Tuti baik banget sama gue sejak Yang ketemu. mau tahu kisahnya bagaimana Timothy masuk Metro TV, Nah, lihat. di bawah ini. Jadi Ibu Tuti Aditama itu ya, teman-teman, mungkin salah satu broadcaster awal di TVRI yang punya kemampuan bahasa Inggrisnya bagus Iya, sekali. bahasa Inggris. Jadi sering Makanya dia langsung mewawancarai- ngomongnya bahasa Inggris. Iya, mewawancarai tokoh-tokoh luar negeri untuk TVRI. Dia jarang bawain program berita kan di TVRI, tapi Talk show. program talk show, Iya. percakapan malam minggu kalau nggak salah, dengan berbagai tokoh, pernah juga mengenai film Indonesia, menteri apa segala, dengan gayanya yang nyantai gitu, Nyantai tapi kelas. Kalau Dapet. istilah sekarang, daging semua. daging semua. Iya. Nggak kayak ini, nggak kayak channel ini. Nggak ada. Ini kulit sama. Kulit aja nggak bisa semua. Tapi kan nggak apa-apa, di luar sana banyak kayak doyan kulitnya. Iya. Ya kan? Ada yang Iya. pesan ayam itu. Yang penting kulitnya kita doang. itu bukan kacang yang lupa pada kulitnya. Iya, itu yang gua masih ingat paling jauh. Lu masih ingat paling senior tuh siapa? Selain Maxo Papua gitu. Tapi kita yang dulu TVRI kan, Tip. Pasti TVRI lah kalau zaman itu. Kan kalau masuk setelah TVRI, siaran nasional berikutnya kan RCTI berarti kan. Iya. Ya kan, RCTI ya masuklah tuh siapa, Adolfo Suma. Adolfo Suma, Sasa Yusar Yahya, Desi Anwar, Ade Novit, Helmi Yohanes. Roni Kusuma, Helmi Yohanes, itu angkatan pertama semua. Kusuma, iya. RCTI masih ada program beritanya sebentar seputar Jakarta ya dulu, sebelum seputar Sebelum jadi Indonesia. seputar Indonesia. Iya kan? Iya, seputar. Dan itu membawakan beritanya beda banget, nggak kayak TVRI gitu, Iya. langsung melakukan perubahan. American style banget ya pokoknya waktu itu. Karena prompternya bukan diputar pakai Prompternya tulisan. bukan tulisan, udah mulai alat prompter. Di prompter tuh alat bantu kita presenter berita di dalam studio untuk membaca gitu. Sebenarnya ada, dan kita menggerakkan dengan remote.
remote-nya aja dari masa ke masa tuh. Sekarang udah di tangan, tinggal geser gitu. Gue 2007 mulai remote itu di kaki. Kaki. Tapi lu gimana? Gue kan 97, 98 apa? 97, 98. Berarti gue lebih tua ya, Tim. Dari prompter itu digerakannya dari master control, bukan lu nggak kita. bisa ngendalin sendiri? Nggak bisa. Kemudian prompternya ada di dalam, pakai kaki, lalu pakai tangan. Kaki juga ada dua. Ada yang ngegas gitu. Terus kalau mau naikin lagi ada yang kelewatan, kayak ngokang apa sih? Kayak Di engkol, dibalik. Nah engkol gini, gitu. kalau diinjak kan Tarik. gini. Ini jalannya maju. Kalau kita balikin begini, dia Mundur. berbalik. Ada gitu. lagi yang lainnya, itu kayak keyboard kan ada pedalnya tuh. Iya. Ada tombol depannya. Ya, untuk membalikan. Untuk balik arah gitu. Ya, Jadi sama lah. kalau kita kelewatan nih, kita nggak bisa tarik gini, kita harus raba-raba di mana tombolnya, ceklek gitu. Baru kita injek lagi, terus kalau mau balik lagi, raba-raba lagi di mana tombolnya, ceklek. Iya. Terus kalau cekleknya nggak ngepas, ya kita ya begini terus nih. Kalau udah nyari raba-raba si tombol sambil coba injek-injek gitu. Iya. Makanya sekarang di tangan, Sekarang tangan. jauh lebih enak lah. Yang nyari-nyari tombol itu, kebayangkan Tangan juga ada dua, banyak banget. kalau siaran berdua, terus nyari-nyari tombol gitu kaki gini, dan kita kencengin partner siaran kita, aduh gitu. Ternyata maaf, keinjak. salah pencet. Gue dulu waktu di Metro kan kita ada news flash. News Ya. flash itu siaran berita 3 bahasa. Iya, Dan itu cuma kayak update doang. Jadi kayak totalnya mungkin sekitar 6 menitan ya, jadi 2 menit. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin kan. Bahasa Indonesia, Mandarin, Inggris lah, gue lupa urutannya ya. Itu jangan sedih, itu tendang-tendangan prompter. Karena jadi 3 orang bahasa yang Indonesia ada menyaksikan news flash, blablabla, udah selesai. geser. Gitu. Iya bener, lu Geser. jangan kira kita punya 3 prompter, mah lu nggak tahu harga itu Satu. prompter mahal bos. Jadi 1 prompter bagi 3. Gitu kan. Terima yang berikutnya Terima gitu main ya, Tim. tengah, sat, tat, ya. Udah gitu kan harus switch ke ini kan, Mandarin itu. Udah selesai kok, tas, geser lagi ke yang ketiga. Terus kadang-kadang dinaikin kencengan dong. Tas, Kelewatan. udah terima yang ketiga, lewat bos, tas, balik ke tengah, gitu. Jadi main kaki di bawah itu. Apalagi yang kita bahas kalau soal masa ke masa Ya, mengenai inilah. broadcast yang kita alami. Ya lihat dulu di briefnya. Apa tadi selain prompter? Nih, Apa? oke. Kamera juga saya termasuk mengalami, ya Timothy juga sih, mengalami kamera dari sangat besar, berat gitu ya. Di VR waktu itu Di ya. VR, Bukan ya, di VR deh, salah gua. Divisi Pro. Divisi Pro, Yang gede. kamera tuh ya. Terus tadi kita juga ngobrolin mengenai siaran. Kalau kita siaran langsung kan pakai satelit, jadi ada mobil satelit. SNG biasanya. SNG sampai ikut serta. Kalau enggak pinjem sama Indosat, Telkom di suatu Mereka tempat. juga punya. Lama-lama mulai itu era internet. Tapi internet jangan dipikir seperti sekarang. Pakai kabelan 100 meter, 50 meter. Supaya bisa colok kabelan di lobi hotel, tarik sampai ke pinggir jalan. Itu udah live kita melalui internet. Saya juga bingung-bingung tuh. Artinya saya mengalami geger teknologi gitu. Iya. Dulu gini, oh ini bisa ya pakai internet. Lama-lama internetnya nirkabel. Iya. Sebenarnya saya nggak habis pikir sih ngeliat teknologinya gitu. Kameranya makin kecil. Iya. Bahkan sebenarnya dengan Handphone handphone pun bisa kayak kan begini udah bisa live. Nah, nextnya ini juga menarik sih. Gaya baca, gaya duduk. Gaya baca, gaya duduk. Seorang presenter berita, gaya duduk sih nggak harus ya. Terus mungkin yang nonton kayak, lu kan pada pembaca berita, kenapa lu duduk kayak begini? Kan kita nggak siaran. Besar. Jadi nggak boleh protes. Seperti nggak boleh protes Jangan dong. dengan perubahan setting. Oh Pasti iya. Anda di rumah berpikir, kenapa Cahayanya. berubah? Lama banget kita ini rekam gini doang. Sampai matahari aja udah mau pulang tuh. Posisi Dan duduk. posisi duduk. Menurut lo ada perubahan, Tip? Ya, Perubahan kalau ganti mebelnya, kursinya. Kalau posisi duduk kan kalau news anchor memang harus tegap kan. Tegak, punggungnya tegak. Nih, Kenapa harus tegak coba? kalau begini coba bayangin tuh kita membaca Kayak berita. gosip ya. Iya, kayak ngegosip. Jadi kita jaim terus gitu. Dan itu mau nggak mau kita kalau udah duduk di kursi di studio nggak tahu kenapa ya udah begitu ya. Tim. Padahal kan sebenarnya lebih seru gitu ya. Iya. Pemirsa. 3 orang ditangkap pemirsa Iya. karena kepemilikan sabu. Eksklusif. Itu kayak teman kita. Iya, udah pindah. Udah pindah coba. Iya. Kalaupun ada perubahan, mungkin gaya studio tuh berubah dari set asli
ke green screen. ke green screen. Iya. Habis itu balik lagi ke set asli dipadukan dengan teknologi layar LED. Jadi kenapa set asli ke green screen? Karena dulu teknologinya belum ada, hanya ada kamera gitu ya. Iya. Jadi kita harus membangun sebuah set, lighting, tembaklah ke kamera gitu. Lalu muncullah teknologi apa sih namanya tuh? Chroma key Chroma key, di mana akan ada layar hijau atau biru atau biru, terserah lu mau isi apapun si layar hijau atau birunya. Itu teknologi dulu. teknologi Nah, semakin kesini lagi, itu teknologi itu semakin terlihat usang. Kelihatan banget lah Berubah. itu studionya itu buatan gitu kan. Balik lagi ke set lagi. set asli dipadukan dengan LED yang sekarang terutama. layarnya lebih tajam, Iya, kedepannya nggak tahu lagi tuh nanti. touchscreen gitu kan, Iya. touchscreen. Jadi presenter tuh bisa menganalisa sesuatu, lalu Coret-coret, ada apa apa tim yang Immersive. immerse. Jadi Nah, itu 3D-nya. 3D muncul di sekitar kita itu. Data dari ini muncul, data-datanya seperti di depan kita gitu. Kayak apa? Polling apa? Polling kalau gitu, presiden, Nanti nah, itu paling lomba-lombaan dipakai. mereka siapa yang mimpin polling gitu-gitu. Atau quick count, quick Quick count count. presiden. Apalagi yang berubah? Cara kita bicara, cara membaca. Iya, apa mungkin pertanyaannya gini ya, nggak bisa biasa aja ngomongnya gitu kali ya. Sebenarnya kan secara teoris natural. Tapi terasa mungkin nggak natural sih. tapi ada Nggak mungkin beberapa natural sih. program bukan berita ya biasanya yang memang sengaja dibikin tidak natural supaya jadi berbeda, nggak begitu? Tapi kan lu juga kalau ngomong di luar nggak gitu. Emang lu ngomong gitu? Ya kalau kita nggak siaran kan kita ngomong begini. Iya. Tapi begitu kita siaran untuk membacakan berita, Nggak mungkin dong. bahasanya bahasa Indonesia baku, Iya. nggak boleh gue lu, kan gitu Iya, kira-kira. Tapi sebenarnya kalau di program kita mah agak lebih nyantai sih. Agak lebih santai. Dibandingkan dengan buletin yang baca berita full, Iya. pasti akan lebih kaku. Di pagi kan kadang-kadang kita ketawa-tawa aja. Iya. Kalau Real Madrid kalah, gue ketawanya kenceng banget gue. Paling itu sih perubahannya. Apalagi yang mau kita bahas soal dari masa ke masa broadcast, apa saja perubahannya? Teknologinya udah. Pemimpin redaksi. Anda mau kami mengomentari pemimpin redaksi kami, Hancur. Ibu Rosiana Silalahi. Nah, nggak ada yang berani. Bayu punya banyak tuh yang mau dia komentari. Ayo silakan Bayu. Nggak berani lah ya. Daripada nanti saya sama Timothy Marbun di grounded gara-gara Bener-bener gak siaran nanti. benar-benar nggak siaran betulan. Tapi ya, gitu. ya kalau boleh mengomentari pemimpin redaksi kami, Rosiana Silalahi sih, menurut saya sih sebaiknya nggak usah dikomentari. Iya. Iya. Ini nanti Cuma ada kalau kami komentar ada jadi salah. gambarnya ya, ada wajahnya ya. Nah, Gitu. kalau buat yang belum Kalau tahu nggak ada yang kenal. wajah Ibu Rosiana Silalahi, begini dia. Nggak bisa, kita belum punya teknologi, belum ada. Ya udah Bisa. dipotongnya separuh nih Ibu Iya. Rosi. Mungkin banyak orang berpikir, oh pemimpin redaksi itu kalau di televisi, broadcast begini di televisi berita, misalnya sudah di Kompas TV, itu perannya sejauh mana? Nggak sampai ngatur kita begitu sih, tapi kebijakan redaksinya itu memang dipimpin sama pemimpin redaksi. Tapi bukan tidak mungkin seorang pemret itu menegur kita. Jadi Kadang-kadang di WhatsApp langsung. di WhatsApp langsung, di japri gitu. Biasanya kritik, biasanya paling sering dikritik. Kenapa tadi wawancaranya begini? Kan dia jelas posisinya begini. Kenapa nggak dicecer Kenapa yang nggak ininya? harusnya dikejar di daerah sini begitu kan? Nah itu Pemret ada concern seperti itu kepada presenter-presenter berita yang menjalankan tugas untuk mewawancarai atau interview. Kalau berita-berita yang kita bacakan itu siapa yang menentukan? Ada rapat redaksi dari program itu. Jadi sebenarnya Pemret itu kan nggak lihat semua berita satu persatu sebenarnya. Cuma Pemret itu tahu arahan redaksi. Pecahan ke bawahnya itu pasti nggak lari dari guidance-nya lah. Guidance-nya. Guidance-nya itu. Nah sebesar apa pengaruh Pemret beda-beda orang. Ada Pemret yang lebih mengarahkan, ada Pemret yang lebih mengumpulkan masukan lalu memberikan atau keputusan berdasarkan masukan-masukan tersebut. Jadi tergantung orang-orangnya. Jadi ada yang lebih Beda-beda. diktatorial gitu, ada yang lebih demokratis gitu. Beda-beda. Beda-beda. Dan biasanya itu akan mempengaruhi semua program. Akan terasa, oh berita ini diminta untuk lebih fokus atau menjadi headline. Saya ambil contoh misalnya Sapa Indonesia. Program pagi mengambil headline-nya dari kasus ini.
Iya. Nah, itu yang berlanjut ke siang, petang, malam, itu pasti akan menggulung, pemberitanya akan menggulung di kasus Iya. itu gitu. Ada nggak berita yang nggak boleh diberitakan? Ya pasti ada nggak berita yang nggak boleh diberitakan? Bukan nggak boleh diberitakan kali ya, tapi arahan redaksi itu sih ya. Karena Iya. kita pasti ngambil angle tertentu, ada pertimbangan kenapa berita ini harus diberitakan dan kenapa berita itu tidak diberitakan. Iya. Pertimbangannya macam-macam, bukan karena interest kelompok tertentu atau orang tertentu. Pertimbangannya mungkin ya kurang penting kali, maksud dalam arti mungkin ada berita besar yang lebih penting untuk diketahui oleh masyarakat, jadi ada berita yang akhirnya tidak masuk ke dalam rundown pemberitaan gitu. Kalau diminta berhati-hati dalam mengangkat Ya, berita atau ketika interview tentang sebuah kasus tertentu, misalnya ada urusan toleransi beragama gitu, nah Ya. kita diingatkan untuk hati-hati. ya. Kalau zaman sekarang di grup WA itu sudah diminta, ini arahannya hati-hati terhadap angle-angle ini, itu ada. Jadi jangan diberitakan karena kadang-kadang gini, ini jangan diberitakan. Kenapa? Karena informasinya belum memadai. Itu Akhirnya pernah. main dilepas aja, malah jadi bola liar gitu kan. Itu. Nah kalau itu sih kayaknya nggak pernah berubah itu ya. Enggak sih, Karena sama. ya dari masa ke masa pasti seperti itu. Nggak hanya di ruang redaksinya TV berita, tapi juga di harian atau koran, majalah, pasti mirip-mirip tuh. Ada nggak sih tulis yang benar nih, namanya kalau perlu nanti kita kontak secara khusus kalau perlu. Oke. Ada nggak sih emang kalian nih yang muda-muda gitu tertarik untuk jadi news presenter di televisi? Pernah gak lo kepikiran jadi pemret? Enggak, beneran itu saya. Tanggung jawabnya besar, apalagi ya. Terus kadang kayak kalau lihat Baros itu kalau ada ada special event gitu. Di kantornya tuh bisa stay lagi libur pun sampai malam, tengah malam. Kita Males sih gitu. nggak mau. Kalau begitu-begitu. Emang harus begitu soalnya. Jadi ada beberapa kan tadi dibilang nggak menyentuh kayak pemret, nggak semua item disentuh. Tapi kalau begitu misalkan kayak special event, misalkan debat presiden misalkan, ya pemretnya taunya sampai detail banget tuh baru Dan pasti turun akan tangan nanya langsung. banget ini apa, ini udah belum, ini apa, udah disiapin belum, ini sudah di segala macam. Iya. Itu sampai detail, sampai malam-malam akan ke venue liatin lokasi segala macam. Ini kan dari masa ke masa sudah kemajuan udah begitu besar dalam dunia broadcast. Kita kembali ke masa primitif pakai papan. Tapi ini Alatnya matadornya laptop. Laptop, loh. iya. Kira-kira itu. Nanti semua hal boleh juga seperti biasa kasih usulan kepada kami atau apa yang dibahas? ingin ditanya bahasannya nanti kita bahas. Kalau berkaitan dengan siaran-siaran di televisi yang menjadi profesi kita. Tapi nextnya kita meluas loh. Kalau kemarin-kemarin kita bahas soal Apa? masih ada kaitannya karena kita orang broadcasting, ya latar belakang kita belasan puluhan tahun di dunia jurnalisme televisi. Iya. Ya mungkin banyak yang mau tahu. Pada saat kita ke channel ini, kita mau membuka ruang baru. Tapi kalau mau Yang lain. melihat kehidupan bapak-bapak usia kepala 4, kepala 5, Kalian mau tahu apa tentang Bayu Sutiono? Kasih tahu di sini. Pengen tahu apa tentang Timothy Marbun yang kalian paling penasaran pengen tahu boleh. Ketika nggak siaran itu apa? Ya boleh lah. Apalagi Tim, udah ya. Udahlah, Kita pamit udahlah. dulu. Jangan lupa guys. apa? Guns. Oh guys, gue dengernya Guns. Guns. Guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Subscribe. Aduh, sampai menyembur ini biskuitnya. Nah, kita Oke, pamit. saya Timothy Marbun. Saya Bayu Sutiono Dan kita dan akan akhiri dengan pose bapak-bapak. nanti dulu di episode ini kita juga dibantu Maung atau Harimau. Jadi kita pamit ya. Hei Maung, kita pamit. Suaranya mana? Mana? Apa tadi? Suara ini, suara Apa? restoran Sunda. Restoran Sunda itu ya. Ada suara restoran Sunda, ada Maung, ada kita yang berpose bapak-bapak. Nah, terima kasih. Pose bapak-bapak. Oh, pose.